Doomsday. Dari ramalan kuno sampai teknologi modern, semua seolah menunjuk pada satu titik. Akhir dari segalanya. Tapi, apakah kiamat itu kehendak alam atau justru skenario rahasia yang sedang dijalankan perlahan? Last Day of Earth. Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya-tanya, kapan dunia ini akan berakhir? Tapi di zaman modern, pertanyaan itu berubah menjadi, apakah benar ada kekuatan tertentu yang menyembunyikan kebenaran tentang akhir dunia? Di balik nubuatan, bencana, bahkan film Hollywood, ada banyak teori konspirasi yang mencoba menyatukan potongan puzzle menuju satu jawaban. Apakah kiamat sudah dekat? Dan apakah kita sedang dibohongi? Secara umum, kiamat merujuk pada akhir dari kehidupan manusia atau hancurnya bumi secara total. Tapi pengertian ini berbeda-beda, tergantung sudut pandangnya. Yang pertama dalam agama, kiamat adalah hari penghakiman. Dalam Islam disebutkan dengan Yaumul Qiyamah. Dalam Kristen dikenal sebagai Judgment Day. Dan dalam Hindu disebut dengan Kali Yuga. Yang kedua di dalam sains, kiamat bisa berarti keruntuhan biologis atau extinction. Kehancuran planet akibat bencana kosmis seperti tabrakan asteroid, perubahan iklim ekstrim, atau radiasi matahari. Sementara dalam teori konspirasi, kiamat sering dikaitkan dengan rekayasa manusia, prediksi kuno yang disembunyikan, atau agenda global rahasia. Kiamat bukan hanya soal kehancuran, tapi juga ketakutan. Dan itulah yang sering dijadikan alat kontrol atau bahkan komoditas hiburan. Tapi ini ya, konsep akhir dunia ternyata nggak se-eksklusif dan hanya milik satu agama saja. Dalam agama Kristen, kita mengenal Armageddon, pertempuran terakhir antara kebaikan dan kejahatan. Dalam Hindu ada Kali Yuga, zaman kegelapan yang akan berakhir dengan kehancuran dan kelahiran dunia baru. Bahkan, suku Maya kuno menciptakan kalender siklus yang katanya berakhir pada 21 Desember 2012. Sebenarnya dari mana asal ide ini? Banyak arkeolog dan sejarawan yang mengatakan ini adalah cara peradaban kuno menjelaskan siklus kosmik, musim, dan perubahan sosial. Tapi teori konspirasi bilang, yang mungkin itu adalah sebuah peringatan. Ramalan kiamat menurut kalender Maya tahun 2012. Katanya dunia akan berakhir, gunung meletus, bumi terguncang, lautan naik menelan daratan, dan yang terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 lewat. Dan kita masih di sini. Kalender Maya bukan meramalkan kiamat. Itu hanya akhir dari satu siklus penanggalan mereka. Mirip seperti kita ganti kalender setiap 1 Januari.
Tapi setelah itu Indonesia mulai dilanda ketakutan demi ketakutan yang lain. Gempa Palu 2018, tsunami Banten 2018, erupsi Gunung Semeru 2021, dan gempa Cianjur 2022. Setiap bencana itu selalu ada yang menyambungannya dengan pertanda. Tanda-tanda kiamat sudah nyata. Bahkan ada yang menyebut gempa besar di Indonesia adalah proyek senjata rahasia HARP yang merupakan alat Amerika yang katanya bisa mengendalikan cuaca dan menciptakan gempa. BMKG menegaskan tidak ada bukti ilmiah bahwa HARP bisa menciptakan gempa bumi. Gempa di Indonesia terjadi karena kita berada di cincin api Pasifik, tempat 3 lempeng besar bertemu, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Indonesia memang rawan gempa dan erupsi, itu fakta geologis, bukan rekayasa elit. Menurut psikolog, di saat masyarakat mengalami stres sosial, krisis ekonomi, atau bencana bertubi-tubi, teori kiamat muncul sebagai cara manusia mencari makna atas penderitaan. Kita ingin percaya bahwa semua ini bukan kebetulan, tapi kadang bencana memang hanya bencana. Prophetic warnings. Sepanjang sejarah banyak tokoh dan budaya yang mengklaim tahu kapan dunia akan berakhir. Dan berikut beberapa contoh menariknya. Ramalan Maya 2012. Kalender Maya berhenti pada 21 Desember 2012 yang dianggap banyak orang sebagai akhir dunia. Meskipun arkeolog dan ilmuwan menegaskan bahwa itu hanya akhir siklus. Banyak teori berkembang termasuk teori bahwa NASA menyembunyikan kedatangan planet misterius bernama Nibiru. Ramalan Nostradamus, tokoh peramal asal Prancis ini terkenal dengan quatrain misterius. Beberapa pengikutnya menafsirkan tulisannya sebagai tanda-tanda perang besar, bencana alam, dan kehancuran total yang akan datang. Nostradamus, Michel de Nostradame, tabib asal Prancis abad ke-16, menulis ribuan quatrain. Banyak yang percaya dia meramalkan perang dunia, kebangkitan Hitler, dan bahkan 9/11. Dalam salah satu puisinya tertulis, api besar akan jatuh dari langit, dan langit akan terbakar 45 derajat. Konspirasi bilang itu tentang bom nuklir, tapi bisa juga asteroid atau peluncuran senjata luar angkasa. Y2K, tahun 2000. Ini adalah contoh kiamat versi teknologi. Banyak yang percaya bahwa sistem komputer akan gagal saat tahun berganti ke 2000. Ini akan menyebabkan kekacauan global. Tapi, seperti yang kita tahu, tidak terjadi apa-apa. Ramalan teknologi artificial intelligence dan singularity. Elon Musk dan Stephen Hawking pernah memperingatkan bahwa AI bisa jadi panggilan terakhir umat manusia. Kiamat dalam hal ini bukanlah api, tapi kode dan logika dingin yang membunuh peradaban. Dan sekarang kita punya prediksi dari AI yang dilatih untuk memetakan resiko global. Beberapa memprediksi kolaps ekonomi 2030, krisis pangan global, atau pandemi supervirus mutan. Apakah ini data atau naskah yang sedang ditulis? Dan dengan ramalan-ramalan ini bisa jadi salah tafsir atau mungkin kita memang belum sampai pada apa yang sebenarnya. Foreshadowing. Tahun 2009, film 2012 meledak di pasaran. Disutradarai oleh Roland Emmerich, spesialis film bencana,
Film ini menggambarkan kehancuran global akibat pergeseran kerak bumi yang dipicu aktivitas matahari. Tapi, ada yang menarik nih. Film ini terinspirasi dari prediksi Maya, dan di beberapa kalangan diyakini telah menyimpan kode-kode rahasia. Pada teori yang berkembang, film ini adalah self-disclosure. Semacam cara halus Hollywood memberitahu publik tentang apa yang bisa benar-benar terjadi. Dan ada yang percaya bahwa karakter kapal raksasa dalam film ini mencerminkan proyek nyata dari pemerintah dunia yang dikenal dengan sebutan Doomsday Ark. Lalu beberapa bahkan mengaitkan pembangunan bunker rahasia di Norwegia dan Swiss dengan persiapan elit global menghadapi skenario kiamat. Jadi, apakah film ini hanya hiburan atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang disampaikan kepada kita secara simbolis? Lalu ada nih juga film Contagion pada tahun 2011. Film ini secara akurat memprediksi penyebaran virus global, lockdown, vaksin, bahkan disinformasi online yang terjadi 9 tahun kemudian saat pandemi COVID-19. Teori tersebut menyebutkan film ini bukan fiksi, tapi simulasi sosial. Event 201, simulasi pandemi oleh Johns Hopkins dan World Economic Forum dilakukan hanya beberapa bulan sebelum COVID dimulai. Next, ada Don't Look Up pada tahun 2021. Meteor yang menghantam bumi, tapi para pemimpin dunia lebih sibuk dengan rating media dan agenda politik. Banyak yang bilang ini adalah satir dari ketidakpedulian global terhadap krisis nyata seperti perubahan iklim atau ancaman asteroid yang benar-benar sedang dipantau oleh NASA. Jadi, pertanyaannya, apa kiamat itu sesuatu yang tidak bisa dihindari? Atau sedang dipersiapkan oleh mereka yang ingin dunia lama hancur demi membangun tatanan dunia baru? Mungkin kita semua cuma penonton atau pion dalam permainan yang sudah dimulai sejak lama. Karena di dunia ini yang tampak gila belum tentu salah. Dan yang kelihatan waras bisa saja dialah dalang. Prediction of Armageddon. Coba kita lihat beberapa teori konspirasi kiamat yang mencuat dalam 2 dekade terakhir. Pertama ada proyek Blue Beam, di mana teori ini menyebutkan bahwa NASA bekerja sama dengan elit global untuk menciptakan simulasi kiamat menggunakan teknologi hologram raksasa yang menciptakan ilusi kedatangan Mesias atau invasi alien untuk menyatukan dunia di bawah satu pemerintahan. Lalu ada eksperimen CERN dan lubang hitam collider terbesar di dunia. Ini pernah dituduh membuka portal atau bahkan menciptakan lubang hitam mini yang bisa menghancurkan bumi. CERN membantah ini, tapi teori terus berkembang. Lalu ada geoengineering dan manipulasi cuaca. Ada yang percaya bahwa teknologi seperti HARP bisa digunakan untuk memicu gempa bumi, tsunami, atau badai sebagai bagian dari kiamat buatan. Ini sering dikaitkan dengan teori elit global yang ingin melakukan kontrol populasi atau menata ulang tatanan dunia. Apakah semua ini sekedar ketakutan berlebihan? Atau ada sesuatu yang lebih besar? Tapi yang pasti selama manusia masih hidup, pertanyaan tentang akhir zaman akan terus menjadi misteri. Apakah pemerintah menyembunyikan sesuatu? Atau apakah kita sedang dijaga? Atau sedang dikorbankan? Hanya waktu
Jangan tanggung jawab. Akhir bukan selalu tentang kehancuran. Kadang itu tentang kebenaran yang terlalu besar untuk diterima manusia. Tapi jika kiamat itu bukan takdir, melainkan rencana, apa yang sebenarnya sedang disiapkan untuk kita semua?